ATM dia ya, bukan pasangan ya. Pemuda yang kedua juga nangis diputusin pacar. Ditanya, kenapa kamu nangis diputusin pacar wahai pemuda? Dijawab, karena selagi aku bersamanya, aku melupakan penciptanya. Gaya ya jawabannya. Udahannya mah tetap aja nangis juga ya. Tapi gitu ya. Tapi ingat, jadi orang-orang solih di zaman kapanpun, selagi dia solih asli, apapun yang terjadi dalam hidupnya yang dipikirin satu, gimana caranya aku tambah dekat sama Allah ya. Biasanya pecahnya jadi dua. Kalau tidak jadi syukur, pasti jadi tobat. Udah gitu aja. Jadi contohin nama semua. Coba lihat ya. Nabi yang diuji dunia paling banyak, Nabi Sulaiman alaihi salam ya. Kaya iya, pasukannya nggak cuma manusia, dari golongan bangsa jin, ifrit, burung, hewan, bisa bahasa hewan. Udah makaya, dapat istri ratu dari negeri Sabah, yang singgasananya seluas lapangan bola terbuat dari batu permata ya. Wah, berkelimpahan. Tapi malah berdoa, itu kan di surat 27 ya, An-Naml di ayat 19 nih. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'amataka allati an'amta alayya wa ala walidayya al-ayah, dan selanjutnya. Di depannya kalau kita terjemahin aja, wahai Tuhanku, ilhamkan aku untuk bisa bersyukur. Manusia dengan nikmat sebanyak itu pengen bersyukur aja, saking menghambanya minta tolong dulu sama Allah. Ya Allah, nih ilhamkan aku pengen bisa jadi hamba yang bersyukur. Saking nunduk sama Allahnya tuh. Dapat nikmat sebanyak itu boro-boro sombong, pengen bersyukur aja minta tolong dulu. Ya. Makanya kalau misalkan nikmatnya ditambah terus, nggak heran. Karena cara terbaik melanggengkan nikmat adalah dengan disyukuri, bukan dengan minta lagi. Ya. Ya Allah, gelang emas sudah agak lama nih ya Allah. Kayaknya harus nambah nih ya Allah nih. Nah. Tapi kalau diganti doanya, ya Allah, yang lain mah pada pakai gelang, tapi karet gelang. Saya mah gelangnya emas. Jangan heran kalau besok ditambah sama Allah. Ya. Disyukuri ya. Kok emang berarti nggak boleh minta ke Allah? Boleh. Kata Allah disuruh minta kok. Surat 40, Ghafir, ayat 60. Ud'auni wastajib lakum, mintalah padaku nanti aku kabulkan. Disuruh minta kita. Bagus masih mintanya ke Allah. Sholat duha pengen tokonya rame, boleh, bagus mintanya masih ke Allah daripada ke mbah dukun atau ke yang lain-lain ya. Tapi mintanya sekali lagi baru jadi nikmat kalau jadi jalan tambah dekat kepada Allah ya. Dan bahkan tapi itu ya cara Allah ngerayu hambanya lah ya. Ada yang baru mau nurut sama Allahnya, ada yang harus ditakuti surga dan neraka dulu, ada. Ada yang baru mendekat kepada Allah ketika mendengar kisah-kisah betapa maha penyabar, pengampunnya Allah, ada. Ada yang baru pengen dekat sama Allah hanya murni karena Allah suka, udah ada. Ada yang diiming-imingi, kamu minta apa akan kukabulkan, atau dimudahkan rezekinya, ada, terserah ya. Nanti lama-lama naik tingkatan. Lanjut, ternyata selain disyukuri, ternyata ada juga yang lebih memilih untuk ditaubati ya. Contoh, ibu waktu zaman sekolah, waktu ibu masih lucu-lucunya tuh pakai seragam SMA ya. Lucu nggak Bu? Kalau mau tambah lucu, ibu lagi pakai lagi seragam SMA-nya sekarang ya. Itu tambah lucu pasti ya. Ibu akhirnya pakai lagi sekolah, udah nyampe kelas, diajakin temen bolos. Ikut akhirnya bolos. Tapi yang ketangkep ibu, yang ngajakin bolos nggak ketangkep. Ibu ngomong apa ke Pak Guru? Hah? Saya mah cuma ikutin kawan, saya mah cuma diajak ya. Kan Nabi Adam kalau mau jujur bisa ngomong kayak gitu Bu ke Allah. Ya Allah, kan kau tahu saya mah cuma diajak ku si iblis itu yang dihukum. Ini beliau nggak ngomong Sunda juga sih, tapi ini mah misal aja ya. Bisa. Apakah nyalahin iblis? Enggak. Malah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surat 7 Al-A'raf ayat 23. Wahai Tuhan kami yang zalim. Udah, nggak mau nyalain siapa-siapa. Dan jika engkau tidak merahmati dan mengampuni kami yang rugi. Udah.
Coba lihat iblisnya ya. Di surat 15 Al-Hijr ayat 39-nya. Ya. Saya izin langsung ke artinya. Karena engkau yang telah menjadikan aku sesat ya Allah, nyalahin Allah. Sama aja kayak maling terus berkata, Allah sih jadiin saya maling. Ya. Allah sih jadiin saya koruptor. Ya. Nah, enggak. Jadi kalau ada salah malah nyalahin pihak lain, itu sifatnya iblis. Ya, dan itu salah satu sifat yang harus dibuang. Suka ada kan orang baru kejadian di kantor ada masalah, bukannya sibuk memperbaiki diri, sibuk nyari siapa yang salah. Ini salah siapa sih? Begitu dapat yang disalahin, udah dianya tambah soleh enggak, tambah takwa enggak, sibuk aja ngomporin. Emang udah saya bilangin bos, hukum aja bos, gitu aja, ya, nggak enak didengarin. Karena alhamdulillah, ini ada pelajaran ya. Dulu ini kisah lama cerita sebetulnya. Dari ada ibunda Soliha lagi sholat di Masjidil Haram. Beres sholat keluar menatap lapangnya tanah begitu lapang luas, langit begitu lapang, manusia begitu banyak, cahaya terik, masya Allah. Tiba-tiba sambil menatap langit ada sesuatu yang hangat jatuh ke dahinya, ceprot. Apa itu kira-kira? Tai burung, ya. Maka dia masuk ke dalam, ambil wudhu, sholat tobat, baru keluar. Pas keluar, ditanya sama teman-temannya, kemana kamu? Tadi kan keluarnya bareng, kenapa lama? Cerita, iya tadi saya kena burung, jadi sholat tobat dulu di dalam. Kenapa kena kotoran burung terus pengen sholat tobat? Baru dijawab, ini penjelasannya Bu ya, perhatikan ya. Teman-teman tolong perhatikan ya. Langit segini luas, pantat burung sekecil itu, tanah segini lapang, manusia segini banyak, jidat saya segede gini. Bisa-bisanya nyampe sini, apa semuanya kebetulan? Tidak ya. Di situ ternyata ada ahli fisika. Betul juga ya. Kalau dihitung sudut kemiringan pantat si burung, kecepatan angin, kelembaban udara, massa jenis kotoran, diameter dahi, dan apa yang lebih sulit? Tingkat kemulesan si burung. Bisa-bisanya mules ngelihat si ibu. Sekarang mau gimana? Udah kena, mau marah. Saya tidak terima. Nggak bisa, tanda terima masih hangat, udah jelas di jidat. Ya. Mau dimarahin burungnya, nggak ngerti bahasa manusia. Jadi ya sudah, daripada sibuk menyalahkan siapa-siapa, ya Allah, pasti ada yang belum saya tobati. Cobain beneran. Padahal ini kemarin ada adegan waktu itu. Jadi ceritanya, ibu pada punya Instagram nggak Bu? Ya. Jadi waktu itu teh Instagram tahu-tahu teh keluar Bu, dihack, diganti sama orang passwordnya. Ya udah bikin akun baru ya. Akun baru itu langsung ada DM, kayak udah diincer, ditungguin. Masa baru bikin langsung ada yang kasih pesan? Ya, ternyata ngechat pakai bahasa Inggris. Aku punya, kalau saya terjemahin ya, saya memiliki akun kamu, kalau pengen dikembaliin, dia minta $300. Minta tebusan, baru ntar dikembaliin passwordnya. Kalau dikerupiahin kan lumayan, kali 15.000 berarti 4,5 juta. Kalau mau dikembaliin, saya mikir nih, cari tahu dulu ini orangnya muslim atau bukan. Saya bilang itu akunnya untuk menyebarkan tentang Allah ya, dipakai untuk dakwah. Terus dia jawab, oh saya percaya Allah, tapi masalahnya kami di sini baru habis gempa. Dia di Turki, kemarin kan Turki sempat ada gempa ya. Nah, jadi saya lagi perlu uang. Pikir, cek saya diemin dulu. Wah gimana ya solusinya? Ini udah sulit nih, udah coba login pakai nomor handphone, masuk ke email, udah pokoknya udah nggak bisa, udah diganti semua. Saya keinget ceramah sendiri, ini pengen mikirin masalahnya atau mikirin dosanya. Ambil wudhu, sholat tobat ceritanya 2 rakaat. Beres sholatnya ngedoa, ya Allah, saya tahu pasti ada dosa yang belum saya tobati. Karena kalau mau jujur itu akun sudah saya bikin dari waktu masih jadi bandar judi Bu di Thailand. Dulu dipakainya buat nawarin judi ke orang. Ya. Walaupun udah diganti emailnya dan lain-lain, tapi dulu dipakai itu. Dan mungkin kalau saya tobati, ya Allah hamba bertobat.
Dan ya Allah, aku tahu si hacker itu adalah hambamu, engkau yang membulak-balikan hatinya. Jika kau terima taubatku dan izinkan hamba meneruskan menggunakan akun itu untuk berdakwah, maka aku tahu mudah bagimu membulak-balikan hati orang tersebut. Tapi jika itu memang harus kau takdirkan menggugurkan dosa-dosaku, hamba ridho akun itu diambil oleh orang. Amin. Beres, ambil handphonenya. Saya bilang ke orang itu, yang kalau diterjemahin, ini saya bisa transfer sekarang juga sesuai yang kamu minta. Tapi demi Allah, Allah akan menarik lebih besar dari yang kamu minta hari ini, entah dari mana jalannya. Atau kau kembalikan akun ini sekarang juga, dan insya Allah akan menjadi pahala jariah bagimu, dan setiap sholat insya Allah akan didoakan agar menjadi kebaikan bagimu. Silakan pilih. Sedang mengetik lama, tungguin nih orang mau ngomong apa nih, sedang mengetik ya. Ternyata balasannya akhirnya muncul, oke, I give you back your account, kembalikan akunmu. Ini passwordnya, segera diganti sebelum dihack orang lain lagi. Malah diceramahin saya, dinasehatin. Alhamdulillah ya. Ih, beneran loh. Tadinya saya udah mau mikir, ya Allah, apa nyewa hacker yang lain, apa... enggak lah, kata-kata Allah, kalau kata Allah emang harus buat gugurin dosa saya, nggak akan bisa tuh mau pakai hacker lain juga. Udah bismillah, jadi hamba Allah juga kok. Ya udah, mau nggak mau berdoa seperti itu. Udah, sampai sekarang ini masih dipakai akunnya. Ya. Dan mohon doakan ya. Namanya susah Bu, tapi kalau mau didoain mah enggak ya. Namanya merecalkan. Beneran, orang Turki itu namanya susah. Ya, Insya Allah. Soalnya tulisannya MERTCALKANX. Merecalkan. Saya nggak tahu lah cara bacanya ya. Tapi pokoknya dia hamba Allah lah ya. Udahlah, nggak ada yang sia-sia ya. Asli. Pokoknya kadang Bu, yang bikin masalah kita nggak beres-beres Bu, yuk jujur-jujuran. Karena bisa jadi selama ini kita tidak cukup yakin Allah bisa nolong kita. Ya. Kok enggak kok, saya tetap berdoa. Yuk jujur-jujuran. Kapan berdoanya? Seketika langsung ada masalah, atau baru setelah ketika udah minta tolong sana sini, WA sana sini, mereka pada nggak bisa bantu, baru akhirnya minta tolong kepada Allah setelah semuanya buntu. Karena kalau emang benar-benar yakin sama Allah dari awal, kenapa nunggu semuanya buntu dulu baru nyari Allah? Ya, kau istilah ya, tidak ada yang sia-sia, istilah. Tidak ada yang buruk kalau sudah melihatnya pakai kacamata iman dan mengejar ridha Allah ya. Bahkan yang pahit-pahit istilah. Selingkuh suami pahit, iya pahit. Tapi punten, kalau gara-gara diselingkuhi itu dia tambah takwa sama Allah, bisa jadi dia lebih terjamin surganya daripada yang suaminya nggak pada selingkuh. Ya. Meskipun yang suaminya udah nggak selingkuh, nggak usah disuruh selingkuh. Ya. Abang selingkuh dong. Biasanya dapat penggugur dosa. Jangan ya. Masya Allah. Masya Allah ya. Semoga Allah selalu limpahkan kebaikan pada semuanya. Dan izin dari saya segitu dulu, dilanjutkan oleh ini udah kenal belum sama bidadari di sebelah saya ini. Ini partner dakwah, partner akhirat insya Allah. Allah kirimkan tunggu bentar. Katanya bidadari harusnya bersayap, kok ini tidak ada. Garing ya Bu ya. Ada 3 kebohongan yang dibolehkan di dalam Islam. 1, di dalam peperangan. Nggak mungkin Nabi, nanti di perang belok kemana? Kiri, atau dicegat ya? Nggak boleh. Pasti bohong. Yang kedua, untuk mendamaikan 2 saudara. Yang ketiga, bohongnya suami kepada istri. Bukan bohong pergi kerja bilangnya kerja tapi ke rumah janda, bukan ya. Tapi para ulama hadis menyebutkan itu maksudnya adalah gombal. Kan sebagian gombal tuh tidak nyata Bu. Wahai istriku wajahmu bercahaya. Emang lampu senter? Nah, enggak ya. Tapi ketika akhirnya itu ucapan ya Insya Allah tapi pemanis. Nah Ibu suka nggak dikasih uang 100 juta Bu? Suka tapi palsu. Kadang kita suka Bu dikasih yang palsu. Contoh ketemu teman, Ibu kok setiap hari bertambah muda ya? Asli atau palsu tuh Bu ucapan? Tuh udah tahu kan palsu. Tapi pas di WC ngaca sendiri, iya juga ya. Gelehnya.
Alhamdulillah, Insya Allah. Silakan ya Bu ya, dilanjutkan oleh kekasih hati saya, tafadhol. Silakan sayang. Terima kasih sayang, mikrofonnya, Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sehat semuanya, Bu? Pikiran sehat? Hatinya aman, Bu? Kantong-kantong masih aman ya? Alhamdulillah. Bahagia hari ini, ibu-ibu? Senyum dulu boleh? 1, 2, 3, smile. Cheese. Masya Allah loh yang atas ibu-ibu, Masya Allah. Sampai berdiri-diri loh yang di atas, Masya Allah. Semoga, wah Masya Allah yang depan juga nggak kebagian ya Bu ya. Di sini masih ada Bu. Oh nggak di sini. Di sini masih ada, kasihan banget. Bisa nggak masuk dari sini Bu? Kasihan yang itu. Ke atas ya. Ke atas Bu. Ini bisa kelihatan di sini ya, Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bunda-bunda yang dirahmati Allah. Senang sekali Yunda dan Koko bisa menginjakkan kaki ke tanah Lampung ini. Masya Allah, orang-orangnya ramah, makanannya enak-enak, tapi pun meskipun Masya Allah makanannya enak-enak. Kita udah nyobain bakso Sony ya sayang ya, sambal alu, terus ikan bakar gembul, roti rokes. Aduh Bu, pokoknya timbangan naik lah 5 kilo di sini Bu. Alhamdulillah kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada ustazah yang sudah mengundang kami, kepada ustadz beserta Ananda yang mengizinkan kami berdua untuk berbagi kisah ya Bu ya. Mudah-mudahan sedikit kisah yang disampaikan bisa menggugah rasa, memberikan hikmah. Pulang ke rumah kita semakin termotivasi untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Karena siang ini lumayan panas ya, tadi udah lihat ada yang udah nguap-nguap, ada yang kipas-kipas, ada yang udah mulai sayup-sayup matanya. Boleh kita segarkan diri kita, hati kita dengan zikir kepada Allah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman Bu di dalam Quran surat 13. Surat apa Bu? Ar-Ra'du ayat 28. Apa kata Allah? Ala bidzikrillah itatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tentram. Yang hari ini hatinya gelisah, angkat tangannya. Enggak ya Bu ya? Lagi bahagia Bu hari ini Bu? Iya, biar makin bahagia kita bareng-bareng zikir, boleh Bu? Karena hari ini itu adalah safari dakwah terakhir Yunda dan Koko, Masya Allah. Jadi insya Allah besok kami bakalan pulang ke Bogor. Mohon doanya ya Bu ya. Mudah-mudahan kehadiran kami di Lampung bisa menjadi kenangan indah untuk bunda-bunda sekalian. Amin insya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bu, hati kita ada di bagian mana Bu? Dada kanan atau dada kiri? Nah, sekarang pegang dadanya. Kalau masih ada rasa marah, kecewa, dendam, iri, dengki, dan segala penyakit-penyakit hati lainnya,
Kita minta tolong kepada Allah, wahai Allah sembuhkan hati saya, jadikan hati saya ini hati yang qalbun salim, hati yang bersih dari segala penyakit hati. Tangan kanan kita coba pegang dada kita sebelah kiri. Sudah, kita minta sama Allah ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Masya Allah. Bunda-bunda sekalian, sambil kita pegang dada kita, kalau hari ini bunda-bunda hanya mengharapkan ilmu dari kami, jujur ilmu kami nggak ada, Bu. Tapi kalau kita mau bareng-bareng mengetuk pintu langit hari ini, insya Allah kita bareng-bareng mengetuk pintu langitnya Allah. Lewat apa? Lewat sama-sama kita menyadari dosa-dosa dan kita minta ampun kepada Allah. Karena para guru mengatakan sebenarnya manusia itu tidak diciptakan hanya sekedar untuk beribadah, tapi juga untuk dimuliakan dan dimanja. Ya, maka syaratnya cuma satu, jauhi dosa. Kalaupun sudah terlanjur melakukan dosa dan kesalahan, maka obatnya adalah taubatan nasuha. Fakul hallaka ila anta zakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Apa kata Allah? Adakah keinginan kalian ingin membersihkan diri? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kalau kalian ada keinginan ingin taubat, minta ampun sama Allah, mengakui saya yang berdosa ya Allah, saya yang zalim ya Allah, maka apa janji Allah? Akan aku pimpin kamu menuju jalanku yang benar, dijauhkan dari kesesatan. Maka bunda-bunda sekalian, karena ini kajian safari dakwah terakhir kami, Yuda kepengen kita bareng-bareng mengetuk pintu langitnya Allah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, coba ingat-ingat dosa-dosa kita di masa lampau, dosa-dosa kita hari ini, dosa-dosa kita kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan lewat taubatan nasuha ini, pintu-pintu yang selama ini tertutup Allah bukakan. Pintu rezeki Allah bukakan. Pintu keturunan Allah bukakan. Pintu ampunan Allah bukakan. Pintu kekayaan Allah bukakan. Pintu tenang Allah bukakan. Pintu bahagia Allah bukakan. Mungkin selama ini kita terlalu berat menjalani hidup karena pekatnya dosa-dosa kita, sehingga sebanyak apapun kita berdoa, pintu-pintu itu masih tertutup karena satu, banyaknya dosa-dosa yang belum kita taubati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh kita bertobat? Boleh istighfar bareng-bareng ibu-ibu? Ya, tangan kanan pegang dadanya sebelah kiri. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Sekali lagi. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah. Wahai Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Allah, dosa-dosa kami ya Allah di hadapan-Mu ya Allah, baik yang disengaja maupun yang tidak kami sengaja ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bukakanlah pintu-pintu yang tertutup ya Allah. Muliakanlah kami fi dunya wal akhirah ya Allah. Muliakanlah anak-anak kami ya Allah.
Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh-salehah ya Allah. Ya Allah ya Rahman, bersihkanlah hati kami dari segala kekotoran penyakit hati ya Allah. Jadikan kami hamba yang qalbun salim ya Allah. Bantulah kami untuk memaafkan kesalahan orang lain sebagaimana Engkau senang memaafkan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Maafkan kami belum bisa menjadi anak yang saleh salehah ya Allah. Bantulah kami untuk memperbaiki hidup kami ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Coba bunda-bunda angkat tangannya berdoa. Kita aminkan bersama-sama doa. Wahai Allah, lembutkan hati kami sebagaimana Engkau lembutkan hati Sayyidina Umar bin Khattab ya Allah. Ya Allah, maafkanlah kami ya Allah, sebagaimana Engkau maafkan hamba-hambamu yang bersalah dan berdosa ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah. Muliakan hidup kami, manja kami di dunia ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan kami hamba-Mu yang semakin bertakwa ya Allah, yang merindukan pertemuan dengan-Mu ya Allah, yang merindukan pertemuan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan kami hamba-Mu yang bertakwa. Jangan gantikan kami dengan siapapun ya Allah. Jangan gantikan kami dengan siapapun. Jika saat ini kami adalah seorang pendakwah, jadikanlah kami seorang pendakwah yang amanah dan jangan gantikan dengan siapapun ya Allah. Jika kami adalah seorang istri, jadikan kami seorang istri yang salehah dan jangan gantikan kami dengan siapapun ya Allah. Jika kami adalah seorang ibu, jadikan kami seorang ibu yang salehah. Jangan gantikan kami dengan siapapun ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ini adalah kajian terakhir kami di Lampung ya Allah. Mohon ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Mohon terimalah segala amal kami sekecil apapun itu ya Allah. Jadikan pertemuan kami ya Allah pertemuan yang Engkau ridhoi ya Allah. Jadikan pertemuan ini sebagai pertemuan yang membuat kami tambah dekat kepadamu ya Allah. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Gimana pun tenang hatinya ya. Kadang-kadang hijrah terindah itu sesuai dengan tema kita itu bukan hanya sekedar hijrah casing belaka, tapi hijrah menurut beberapa para ulama yang kami sempat belajar dengan mereka mengatakan hijrah itu bukan hanya sekedar pada tampilan fisik, kerudung bertambah panjang ya, kemudian pakai kaos kaki, bukan hanya sekadar tampilan fisik walaupun itu adalah kewajiban. Tapi kalau kita berbicara tentang hijrah, ternyata ada 3 ragam yang harus kita sempurnakan dari hijrah kita. Yang pertama adalah hijrah pikiran. Apa bunda-bunda sekalian? Hijrah pikiran. Bagaimana hari ini kita memandang segala sesuatunya adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh sederhana, bunda beli makanan, qadarullah makanannya jatuh di pinggir jalan. Ada orang yang memilih untuk marah, ngedongkol, maki-maki orang lain. Tapi ada juga yang memilih untuk bahagia. Alhamdulillah, mungkin ini rezeki semut yang Allah titipkan di saya. Betul nggak bun? Ya, belajar untuk husnuzon kepada apapun skenario takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika misalnya ada suatu episode kehidupan yang membuat kita kayaknya gak habis pikir ya, kenapa ya dia bisa seperti itu? Coba kita hijrah pikiran. Wahai Allah, Engkau tidak akan membebani kami di luar batas kesanggupan kami. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani di luar batas kemampuan kita.
Jadi kalau Allah memberikan ujian anak SD, itu pasti untuk anak SD. Dan Allah tahu ini anak SD pasti sanggup untuk melewatinya. Kalau Allah memberikan ujian untuk anak SMP, pasti yang diberikan soalnya untuk anak SMP. Dan pasti dia mampu melewatinya. Jadi dalam kehidupan ini kadang-kadang bukan ujiannya yang berat pun, tapi kitanya yang kurang mau meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh sederhana gini, hidup ini kadang rumit ya Bun ya, benar nggak? Kadang-kadang hidup ini sulit ya Bun, ya, benar nggak? Benar. Hidup ini kadang-kadang kayak soal ulangan Bun. Kayak apa? Soal ulangan. Misal anak SD lagi ulangan, bingung dia, 5 kali 25 dibagi 5 ditambah 2 dikurangin 1 sama dengan berapa? Bingung. Jawabannya A, B, C, D, atau E. Banyak banget pilihannya. Tapi begitu gurunya ngasih tahu jawabannya B. Gampang nggak Bun? Gampang. Jadi kalau kata AA, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, karena kami nyantri di Darut Tauhid, AA selalu bilang hidup ini mudah. Kalau Allah sudah kasih pertolongannya, mudah hidup ini Pun. Kalau Allah sudah urus hidup kita, mudah, kelar. Kita pengen apa? Kata Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah mau, gak ada yang bisa membatalkan kemauannya Allah. Kalau kita mau, belum tentu Allah mau. Tapi kalau Allah sudah mau, mudah bagi Allah. Jadi hijrah pikiran, pandanglah sesuatu itu dengan kebaikan semuanya. Tetangga julid, oh mungkin dia lagi banyak masalah, dan mungkin saya hiburannya. Ya Bu ya? Ya sudah, kalau dia bahagia, sok mangga, kalau kata orang Sunda teh. Ya, atau misalnya suami kita deh, jangan suami kita, suami saya mah bager. Suami ibu deh, misalnya ya, aduh, suami ibu misalnya ibu habis nyetrika, kemudian narik bajunya itu dari tengah, aduh, ibu pengalaman ya, aduh, ya, biasanya kan mata langsung memerah, ya, pelupuk mata langsung membesar gitu ya, siap-siap untuk volume 100 gitu ya. Nah, coba pandanglah segala sesuatunya itu kayak, oh ya mungkin ini ladang sabar saya hari ini. Mungkin hari ini saya belum istighfar. Mungkin hari ini saya belum mengingat Allah seharian. Makanya Allah kasih ladang sabar, ladang penggugur dosa. Baik Papa, nggak apa-apa, serakin aja yang banyak. Ya Bu ya, jadi hijrah pikiran. Nanti kalau sudah hijrah pikiran, cara menenangkannya dengan bawa hati kita, bawa pikiran kita kepada majelis ilmu, ya. Bawa kepada apa Bu? Majelis ilmu. Yang bunda-bunda lakukan ini sudah benar. Ya, ketika Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, yufaqihu fiddin, maka Allah pahamkan dia ilmu agama. Agar kita punya keimanan, tentu kita harus tahu kebenaran. Bagaimana caranya tahu kebenaran? Ya belajar, cari ilmunya. Betul nggak Bu? Ya. Jadi pengikat iman itu adalah ilmu. Maka bunda-bunda jangan pernah absen dari majelis ilmu, apalagi majelis zikir ya Bu ya. Hijrah pikiran. Yang kedua apa Bu? Nih yang paling susah nih Ustadz. Yang paling susah apa? Hijrah lisan, ya Bu ya. Ya Allah, kalau misalnya udah kumpul-kumpul biasa ngapain Bu? Gibah, namimah, ya Bu ya. Apalagi Bu? Fitnah. Semua tah diborong sama ibu-ibu, ya. Misalnya nih, nggak ada niat hari ini gibah Tayunda, cuman dia mengundang saya untuk komentar. Udah saya lihat tuh, si ibu kemarin bajunya warna hijau. Hari ini hijau lagi, besok hijau, seterusnya hijau. Kayaknya dia nggak ada baju lain. Ya Allah, ngapain Bu ngomentarin hidup orang? Hidup kita aja udah ruwet ya Bu ya. Hijrah apa Bu? Hijrah lisan nih, hati-hati ya. Bahkan kata Rasulullah Muhammad SAW, orang itu baru dikatakan selamat kalau lisannya itu bisa membuat orang lain selamat dari perkataannya.
Jadi kalau misalnya masih ada di luar sana orang lain yang sakit hati, mohon maaf, dengan lisan kita, cepat-cepat Bu minta maaf ya Bu ya. Cepat-cepat minta maaf. Kata para ulama begini Bu, kalau ibu-ibu buat dosa, mohon maaf, misalnya zina, ya. Ibu-ibu buat dosa zina. Zina itu dosa besar nggak Bu? Besar. Tapi ketika ibu taubatan nasuha, taubat minta ampun langsung kepada Allah, karena dosa zina itu hubungannya langsung sama Allah. Allah ampuni, beres Bu. Beres. Tapi dosa lisan Bu, hubungannya nggak cuma antara ibu dengan Allah. Hubungannya ibu, makhluknya Allah, baru ke Allah. Jadi kalau misalnya ibu udah minta ampun ke Allah dan hakul yakin Allah pasti ampuni, tapi masih ada makhluknya Allah yang ibu harus sampai bikin dia ridho, sampai bikin dia ya saya maafkan kamu. Berat nggak Bu? Berat. Dosa lisan itu berat sekali Bu. Ketika dia tidak ridho, di yaumil akhir nanti dia akan datang. Ya Allah, saya sakit hati sekali sama si fulan. Dia pernah bilang saya begini, dia pernah bilang saya begitu. Ibu yang udah mau masuk surga Bu, terhalang tuh, suruh beresin dulu sama urusan si fulan. Bahaya nggak Bu? Bahaya banget. Dan salah satu yang membuat wanita paling banyak masuk ke dalam nerakanya Allah disebabkan karena lisannya bahaya sekali Bu ya. Maka bunda-bunda yang dirahmati Allah, mulai hari ini falyaqul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Kalau kita nggak bisa ngucapin kalimat-kalimat yang baik, mending diam, kunci bibir kita. Aduh, Teh Yunda gatel banget Teh, itu pengen ngomentari lipstiknya itu ada di gigi, udah diem aja Bu ya. Aduh Teh Yunda, aduh gatel banget dah ngeliatin si ibu tah itu kerudungnya merah ya, diam. Kalau nggak bisa ngucapin kalimat yang baik, mending diam. Kecuali bunda-bunda bisa ngucapin kalimat yang baik. Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai 3-nya hafal nggak Bu? Boleh bareng-bareng kita baca? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia semuanya dalam kerugian Bu, kecuali orang-orang yang melakukan amal soleh, melakukan kebaikan, orang-orang yang saling menasehati dalam kebenaran, orang-orang yang saling menasehati dalam kesabaran. Itu yang beruntung Bu. Jadi kalau mulut kita ini nggak bisa dipakai untuk ngingetin yang baik, nggak bisa dipakai untuk ngingetin untuk orang lain, sabar aja, sabar ya. Ada orang cerita, aku kesel deh sama dia, jangan makin dikomporin. Iya memang dia tuh begitu Teh Yunda, jangan Bu, mending diem. Kalau kita juga kesel, mending diem. Udah, astagfirullahaladzim, saya juga sering ngeselin orang kok ya. Jangan dikomporin. Atau minimal, maksimal, kalau misalnya dengar ada sahabat kita yang cerita, Teh Yunda saya kesel banget tuh sama orang itu, ya Allah, mending gitu banget. Udah, apa jawaban kita? Bu, udah, sing sabar, bismillah. Gak ada yang sia-sia dari semua rasa sakit dan penderitaan ini. Rasa sakit itu kan cuma dua ujungnya. Satu, kalau kita sabar menggugurkan dosa-dosa kita. Dua, kalau kita sabar itu meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hijrah lisan. Yang terakhir, hijrah perbuatan. Betul nggak Bu? Ya, jangan sampai kita ngaji itu udah kayak minum obat Bu, sehari 3 kali. Tapi perubahannya hanya terlihat dari seragamnya aja Bu, dan cicilannya. Karena apa? Karena kata ketua majelis taklimnya, besok untuk pengajian ini pakai ungu ya, harus beli lagi.
Besok pakai pink ya, beli deh. Bilang sama suaminya, aduh mama, papa belum ada rezeki, ya udah nyicil aja, tambah cicilan. Jadi hijrah kita itu bukan cuma terlihat dari fisik, tapi juga perbuatan. Semakin santun, semakin baik akhlak kita. Karena Rasulullah Muhammad SAW terus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Rasul adalah manusia yang paling sempurna akhlak, yang kalau mikir yang baik, kalau ngomong yang baik, kalau berwajah yang baik, jangan berwajah masam. Ya Bu, kan nggak ada salah sama kita, tiba-tiba kita apa lu? Gak lihat apa lu? Padahal mau ngasih duit ya Bu ya, udah seuzon duluan. Hati-hati ya. Makin kita hijrah itu apa sih artinya? Berpindah ya Bu ya, berpindah dari diri kita yang dulu seneng banget, gemar banget, demen banget maksiat, sekarang benci sama maksiat itu. Gak cuman benci, kita pengen jadi orang yang benar gak Bu? Pengen jadi orang yang baik. Bahkan kata para guru-guru, saya mencintai ahli ibadah walaupun saya nggak sebegitunya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya merindukan surga walaupun diri ini layak sebenarnya diganjar neraka. Orang-orang yang hijrah itu rindu kepada Allah, kepada Rasulullah, rindukan amal solih, mencintai orang-orang solih. Karena apa? Kepengen. Ya Allah, mudah-mudahan dengan saya mencintai orang-orang solihmu, mudah-mudahan suatu saat saya menjadi orang solih itu. Hijrah perbuatan. Pandanglah diri kita ini lebih buruk dari orang lain. Jangan kebalik, memandang orang lain lebih buruk daripada diri kita. Ya Bu, sepakat? Sepakat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin karena waktu yang sangat terbatas, itu saja yang dapat Yunda dan Koko sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon keredaan hatinya, kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja pada kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Ya Allah, dekatkan kami dengan guru, sahabat, lingkungan, ilmu yang membuat kami tambah dekat dengan ridho-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala hal yang membuat kami lalai dari mengingat-Mu ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami dari godaan hawa nafsu, selamatkanlah kami dari godaan tipu daya syaitan, selamatkanlah kami dari dosa-dosa ya Allah. Selalu gagalkan setiap kali kami akan bermaksiat ya Allah. Palingkan hati kami dari kemaksiatan ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Terima taubat kami ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa kami belum Kau ampuni ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum Kau terima ya Allah. Ya Allah, sungguh kami merugi jika dosa-dosa kami tidak Engkau ampuni ya Allah. Ya Allah, berkahi dan muliakan kedua orang tua kami, terima amal solihnya, izinkan kami jadi pahala jariah baginya. Berkahi dan muliakan seluruh guru kami yang menjadi jalan ilmu bagi kami. Angkat tinggi derajatnya di sisi-Mu ya Allah. Anugerahkan kepada kami pasalih solihah, keturunan yang solih solihah.
حفظ حفظنا ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا أسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih yang dirahmati Allah, ayah, ibu. Mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan, seluruhnya murni dari kebodohan diri ini. Tolong dimaafkan dan dinasehati. Jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.